miskin Bapa, berkorban seperti Yesus Tuhan kita, dan bersaksi di seluruh dunia. Sekami Keuskupan Agung Medan, sekami Keuskupan Agung Medan. Salam jumpa sekami Keuskupan Agung Medan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama dengan kami KKI Keuskupan Agung Medan. Kita kembali dipandu dalam Minggu Gembira yang akan kita dengarkan pada hari ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan doa, dengan pujian. Karena itu adik-adik kami dimanapun Anda berada, mari tetap setia di rumah. Jagalah kesehatan Anda, siapkan hati Anda untuk memulai kegiatan Minggu Gembira kita. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi. Halo adik-adik sekami siap misioner, so pasti misionaris cilik, siapa takut, children helping children, why not, doa, demam, kurban, kesaksian, yes, so pasti. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita melanjutkan kegiatan Minggu Gembira kita, ada baiknya dulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di pagi hari ini kita bisa mengikuti dan melanjutkan Minggu Gembira kita. Jadi adik-adik sekami yang ada di rumah bisa dong bersikap berdoa yang baik, melipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan juga tutup matanya. Mari kita sama-sama menandai iman kepercayaan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini kami bisa melanjutkan Minggu Gembira kami dengan penuh sukacita. Allah Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami diteguhkan dalam iman dan kepercayaan kami akan mujizat-mujizat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga pada hari ini segala kegiatan kami dalam Minggu Gembira ini senantiasa Engkau berkati. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ya, dari Injil Matius mengenai pengakuan Petrus, ya. Nah, adik-adik, kakak mau bercerita sedikit kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik pernah nggak menonton film Spider-Man? Ya, pernah Kak? Pasti pernah. Kakak pernah juga nonton Spider-Man. Seru kan? Nah, siapa sih Spider-Man itu adik-adik? Dia itu adalah orang yang bertopeng kan Spider-Man, pakai baju Spider-Man. Sebenarnya dia itu orang, ya kan? Ketika Spider-Man ini mau nolong, dia pakai baju su gitu ya. Dia tolong orang itu. Setelah dia tolong, dia tinggalkan tanpa menunggu orang itu. Siap tolong, tinggalkan, siap tolong, ditinggalkan. Seperti itu. Jadi dia selalu menolong orang, gitu. Jadi ketika kita mengingat Spider-Man, kita mengingat seseorang penolong. Nah, persis seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan lebih hebat lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik selama Tuhan Yesus berada di dunia ini. Tuhan Yesus ngapain aja Kak Oki? Dulu Tuhan Yesus berkeliling kota bersama dengan murid-muridnya. Mereka berkeliling kota menyembuhkan orang sakit, kemudian membuat orang buta menjadi melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, kemudian memberi banyak orang makan adik-adik, seperti sabda Tuhan minggu lalu, iya kan? Kemudian yang paling luar biasanya lagi, Tuhan Yesus mampu untuk membangkitkan orang yang sudah ada di dalam kubur selama 3 hari. Siapa namanya adik-adik? Iya, bagus sekali. Namanya adalah si Lazarus, ya, saudara dari Marta. Oke? Kemudian itulah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selagi Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini. Nah, pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, hai Tuhan Yesus, menurut kamu aku ini siapa sih? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada murid yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada murid yang mengatakan Elia, ada juga murid yang mengatakan Yeremia, ada murid yang mengatakan salah seorang nabi. Dan yang terakhir Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Dan jawab Simon Petrus dengan baik adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar, engkau benar Simon Petrus, kata Tuhan Yesus. Dari semua jawaban itu adik-adik, jawaban yang paling benar adalah jawaban Petrus.
yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik, ketika Yesus bertanya siapa dirinya, semua yang kita kenang adalah kebaikan, ya, juru selamat, penyelamat, penyembuh, semua hal-hal baik ada dalam Tuhan Yesus yang bisa kita kenang. Nah, jadi adik-adik, ketika kita bertanya, siapakah aku? Misalnya kita tanya nih sama mama, adik-adik sekami bertanya sama mama, siapakah aku ini, Ma? Ketika mamanya berkata, kamu adalah anak yang baik, berarti adik-adik sudah baik. Ketika mama berkata, kamu adalah anak-anak yang sabar, berarti adik-adik sudah sabar. Tapi ketika mama berkata, kamu adalah anak yang nakal, berarti adik-adik masih nakal. Jadi adik-adik, jadilah kita ya, ketika kita berkata, siapakah aku ini? Kita bertanya kepada orang lain, semua yang keluar adalah hal kebaikan. Kamu itu baik loh, kamu sabar, dan lain sebagainya. Jangan ada hal-hal yang negatif yang keluar. Kamu itu bandel, kamu itu nakal, kamu itu gak dengarkan. Maunya jangan seperti itu. Yang keluar adalah yang positif, yang baik, yang semangat, yang sabar. Gitu. Kalau orang mengenal kita, maunya dari baiknya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus adalah segala kebaikan. Ketika orang mengenal, misalnya nih, Pak Jokowi, kita mengenal kesabaran dan kebaikan juga. Nah, ketika orang mengenal misalnya Pak Insinyur Soekarno adalah, misalnya dia adalah seorang yang semangat. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, kita mau dikenal sebagai apa? Tadi Spiderman sebagai penolong. Adik-adik yang di rumah mau dikenal sebagai apa? Apakah semangat, apakah sabar, apakah penyayang, ataukah nakal? Itu tergantung kita semuanya. Jadi adik-adik, jadilah dikenal dari yang baik-baiknya. Oke? Siap sekali untuk melakukan hal-hal yang baik setiap hari seperti Tuhan Yesus? Siap, Kak? Oke, selamat melakukan hal-hal yang baik setiap hari sehingga kita dikenal sebagai orang yang baik. Ini dulu renungan Kakak pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semuanya menjadi anak-anak yang baik. Bye-bye. Adik-adik, ayat emas kita untuk minggu ini adalah, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Sekali lagi kita ulang ya. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Terima kasih. Adik-adik sekami yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kakak kita, maka marilah kita membarui iman kepercayaan kita. Ambil sikap berdoa yang baik dan mari kita mengucapkannya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ayo adik-adik sekami, mari kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan dan ambil sikap berdoa yang baik. Bagi iman biarawati kami, ya Bapa, kami berdoa bagi para imam, biarawati kami, semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang,
dan pelindungan agar senantiasa memberikan kabar sukacita bagi kami anak-anakmu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, ya Bapa, kami berdoa semoga Engkau memberkati setiap pekerjaan dan memberikan mereka kesabaran dalam mendidik dan merawat kami, anak-anak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Untuk orang sakit, ya Bapa, kami berdoa bagi sesama kami yang saat ini sedang menderita sakit di mana saja berada, terutama bagi saudara-saudari kami yang terkena virus corona, agar kiranya segala perawatan baik dari keluarga dan juga perawat-perawat di rumah sakit memberikan kesehatan, pemulihan lewat jalan-jalan dan juga tangan-tangan dari penyalur-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, anak-anak Minggu Gembira di mana saja berada. Ya Bapa, semoga anak-anak-Mu senantiasa Engkau berkati, Engkau berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, semangat dalam pembelajaran secara online di rumah mereka masing-masing. Kiranya Bapa, keluarga mereka Engkau berikan kasih dan juga sukacita, agar kiranya ke depan senantiasa menjadi keluarga-keluarga yang baik dan sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, inilah segala doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Mari adik-adik sekami yang ada di rumah, kita menyatukan segala doa permohonan kita tadi ke dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita lewat doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Yang perlu kita persiapkan adalah kardus bekas atau boleh digantikan dengan karton, lalu kertas origami, lem kertas, gunting, dan spidol. Ayo, sudah siap untuk berkreasi? Halo adik-adik sekami, jumpa lagi dengan Kak Rika. Kali ini dalam sesi prakarya. Hari ini kita akan membuat hiasan dinding. Bagaimana ya caranya? Yuk kita kerjakan. Langkah pertama adalah membuat pola. Di sini kita bisa menggunakan kardus bekas ataupun menggunakan kertas karton. Jadi apa yang ada di rumah silakan kamu manfaatkan ya. Nah, kita buat polanya. Polanya dari mana? Dari jari-jari kita adik-adik. Kita tinggal menciplak bentuk jari kita. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Di sini Kak Rika menggunakan spidol. Sudah jadi adik-adik. Ini dia bentuknya. Nah, sekarang pola ini kita gunting ya. Bentuk dari jari-jari Kak Rika adik-adik. Nah, sekarang akan kita hias. Nah, tadi Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Dan murid-muridnya menjawab ini, itu. Tetapi ternyata hanya Petrus yang paling peka. Dia jawab apa? Ya, dia jawab bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Itulah Yesus menurut Petrus. Menurut adik-adik, Yesus itu siapa sih? Kan kamu pilih 5 hal yang menggambarkan Yesus bagimu. Nah, ayo kita kerjakan sama-sama ya. Di bagian tengah ini kita tulis dulu, Yesus adalah. Oke, kita kerjakan ya. Untuk tulisannya kita menggunakan origami adik-adik. Ini adik-adik tulisannya, Yesus adalah. Nah, dan tulisan ini akan kita tempelkan di bagian telapak tangan. Kita tempel menggunakan lem kertas ya.
di sini Kak Rika akan menempelkan kata-kata Mesias, pelindung, penjaga, sahabat, dan juga jawaban. Kenapa jawaban? Karena Yesus selalu memberikan jawaban atas kekhawatiran Kak Rika, atas doa-doa dan harapan Kak Rika. Nah, sekarang ayo kita tulis dulu ya. Nah, sesudah ditulis seperti ini, sekarang akan digunting, lalu ditempel pada bagian jari-jarinya. Nah, sudah tertempel dengan baik adik-adik. Sekarang kita boleh beri hiasan ya, supaya kelihatan lebih menarik lagi. Boleh berbentuk hati, boleh berbentuk bunga, bintang, atau apa saja boleh dikreasikan adik-adik. Sudah selesai. Bagaimana hiasannya? Menarik bukan? Nah, adik-adik, kita bisa tempelkan ini di pintu kamar. Jadi ketika kita mau pergi, kita bisa tos nih. Nih contohnya, tos. Nah, menarik bukan? Adik-adik bisa berkreasi dengan warna ataupun tulisan-tulisannya. Boleh pakai bahasa Inggris, mungkin pakai bahasa Korea kali ya. Nah, sekian dulu prakarya kita hari ini. Tetap ikuti Minggu Gembira ya. Dadah. Adik-adik boleh mengirimkan hasil kreasinya ya, dengan cara posting foto dengan prakaryanya, lalu unggah ke Facebook dan tandai halaman Facebook Sekamikam. Ditunggu ya karyanya adik-adik. Adik-adik sekami yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri Minggu Gembira kita hari ini, ada baiknya kita berterima kasih kepada Tuhan lewat doa penutup. Mari adik-adik sekami, kita ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya,
tundukkan kepalanya, dan juga tutup matanya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Mesias Anak Allah merupakan dan juga menambahkan iman kepercayaan kami di masa-masa dalam kehidupan kami. Ya Bapa, senantiasa Engkau berkati kami anak-anak-Mu dari sekarang dan juga ke depannya. Termulia nama Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami, sebelum kita mengakhirinya, mari kita bernyanyi dan bersukacita lewat lagu-lagu yang kita persembahkan kali ini. Semangat!